Hai Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Nah, spesial sekali nih Tribuners, saat ini saya berada di Kecamatan Pakis. Ini lokasinya ada di lereng Gunung Merbabu. Ini bisa dilihat Tribuners di kanan kiri, kemudian depan belakang sudah ramai dengan tanaman cabai. Nah, ini untuk di video kali ini kita akan membahas seputar salah satu kendala ataupun permasalahan yang kerap ditemui oleh para petani cabai nih Tribuners, khususnya untuk di tanaman cabai ini ada yang istilahnya namanya virus kuning. Nah, seperti ini Tribuners. Nah, virus kuning ini juga diketahui bisa menjadi momok untuk tanaman cabai karena apabila terkena oleh virus kuning ini bisa mengakibatkan yang namanya kegagalan panen. Nah, seperti apa sih Tribuners solusinya, kemudian tips and triknya juga dalam menghadapi yang namanya virus kuning ini khususnya untuk di tanaman cabai. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber yang tentunya kompeten dalam bidang ini. Kita akan tanya langsung ke penangkarnya, kemudian ada juga petani dan pastinya pedagang. Ikutin terus ya. Permisi, selamat pagi Bapak. Pagi Pak, halo Pak. J, gimana Kak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak, halo Bapak. Bapak boleh ngobrol-ngobrol Pak, kita Ya, Pak, cerita bisa. kita Pak, boleh ya Pak? Bisa. Oke, nah ini sudah ketemu langsung nih Tribuners di lereng Gunung Merbabu ini, tepatnya di Kecamatan Pakis dengan para petani tanaman cabai ya Pak ya? Iya. Betul J. Nah ini Bapak boleh mungkin memperkenalkan namanya Pak, dari Pak siapa Pak? Nama saya Pak Alip dari Pak Alip. Bangsal Kedundan Pakis. Wah, mantap Pak Alip. Oke, selanjutnya ada Pak siapa Pak? Nama saya Pak Badi. Pak Badi J. Dari dusun sini, Ngepoh Kidul. Ngepoh Kidul. Oke, Pak Alip, Pak Badi sama Pak Saya Mugo, asal dari Ngelo, Desa Banyusdi, Pakis. Wah, ini berarti domisilinya di Pakis ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini kita mau tanya-tanya nih Pak seputar, ini kan kalau untuk di sektor pertanian sendiri memang yang masih menjadi kendala itu virus kuning ya Pak ya, Iya. untuk tanaman cabainya. Nah ini kita mau sharing-sharing Pak, mungkin ada solusi-solusi kah atau tips and trik dari Bapak-Bapak selaku petani untuk tanaman cabai sendiri ini. Mungkin kalau dari Pak Alip, dan teman-teman semuanya yang lain, ini awal mulanya sebelum nanam cabai nanam apa ini Pak? Kubis, Kopis ya Pak ya? tomat, Oke, kubis sama tomat. Kalau Ya. Pak Badi? Saya namanya Sedri sama Pak Choi ini. Oh, oke. Macam-macam ya Pak ya? Nah, Kalau Pak macam-macam. Mugo? Ya, sayur-sayuran, tomat seperti kubis, Kopis ya? Sama seledri juga ya? sawi. Wah. sama tembakau dan jagung. Tembakau dan jagung juga ada di sini ya Pak ya? Ada. Wah, luar biasa. Ini memang Pakis nih banyak banget ya Pak ya pilihan ini ya tanamannya ya Pak ya. Tapi mungkin kalau untuk saat ini lebih ke cabai ya Pak ya? Oke. Ya. Alasannya mungkin apa Pak ini Pak? karena kalau menanam cabai Jadi. itu kadang-kadang harganya itu mahal sekali ya. Oh, oke, betul. Kalau sekarang sampai 61.000 Per kilo. Wow, per kilonya ya Pak Alip ya. Jadi memang karena ini banyak diminati oleh masyarakat ya Pak. Di samping harganya juga tadi cukup tinggi ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Badi sendiri dan juga Pak Mugo, Itu menurut saya setelah menanam cabai itu sangat membantu kebutuhan keluarga Mbak. betul. Karena hasilnya lebih bagus gitu. Lebih bagus ya Pak Iya. ya. Oke, kalau Pak Mugo, Kalau untuk saya, soal pemasarannya mudah. pemasaran mudah. betul. Selain mudah, juga harganya cukup sering bagus gitulah. Oke. Eh. Istilahnya kayak menjanjikan gitu ya Pak Iya, ya, kalau menjanjikan. menanam cabai ya Pak ya. Karena memang semuanya ini senang yang pedes-pedes, masyarakat Iya. Indonesia tuh senang yang pedes-pedes, jadi memang butuh cabai ya Pak ya. Ya. Tapi mungkin selama nanam cabai itu apakah ditemui ada kendala Pak? Ini. Banyak sekali Banyak kendalanya. kendala nih, Mbak. Iya, pertama-tama itu bagi petani yang mau besar itu virus kuning Mbak. Virus kuning ya Pak ya? Iya, virus Oke. kuning. Itu karena virus kuning itu bisa menjadi gagal panen, Mbak. Mm-mm. Bisa petani bisa rugi total. Oke. Tapi berapa ya? 5 tahunan ini 5 tahun. kan saya pernah menanam cabai itu gonta-ganti merek nih, Mas. Oke. Iya. Selama ini setelah menemui salah satu bibit yang namanya Jeko itu ternyata sangat menjanjikan mengendali apa itu virus kuningnya ini lihat sama sekali
nggak begitu banyak, Nggak hanya begitu banyak sebagian ya, Pak, itu ya? aja. Oke. Betul. Karena Tadi- memang dilihatnya hijau ya Pak ini ya Pak Ini ya. hijau. Selain itu produksinya itu sangat menjanjikan Mbak ini. Menurut saya ini Jeko ini ya lebih bagus dari merek-merek lain menurut saya. Nah, begitu. Karena menurut Bapak Ya, gimana? mungkin Pak Ya menurut saya Betul. selain bukan membandingkan tapi sama jenis yang lain Jeko cukup mudah dan buktinya sudah ada ini. Oke, buktinya memang sudah ada nyata ya Pak ya Oh, ini iya. ya Buktinya buktinya nyata. ya. Oke, kalau mungkin Pak Badi sendiri apa Pak selama ini kendalanya Pak? Tadi mungkin lebih ke virus kuning ya Pak Iya, ya? iya, virus kalau ini ya, Pak, kuning. tanaman cabai. Kalau Kalau Bapaknya, Pak Alip, Pak Alip Ya, kendalanya ya virus kuning itu. virus kuning tadi ya Pak ya, lebih ini ya. Ya, Oke. memang ini kan sering kalau petani itu apa itu uji coba Iya, sama betul. produk-produk yang Produk lain. Nah, lain. itu di tahun-tahun kebelakangan ini kan banyak yang gagal panen. Betul Pak. Nah, gara-gara kena virus Virus kuning. kuning. Nah, sekarang setelah tahun kemarin itu tanam cabai Jeko kok bagus, akhirnya sampai sekarang pun semua milih cabai Jeko karena cabai Jeko sangat kuat karena cabai Jeko ini tahan virus kuning. Kuning, sendiri. tahan ya Pak ya tadi ya. Nah, bisa dibuktikan toh ini tanaman 2000 ini luas ini Luasnya. tanaman 2000 batang. Ini cuma berapa persen yang ada? Yang ada ya. Yang ada yang kena kuning. Yang kena memang ya betul Pak. Memang bisa dilihat hamparannya warnanya hijau semua ya Warna Pak hijau ya. semua, Yang ya, kuning betul. kayak jarang gitu ya Pak ya. Oke, berarti memang salah satunya mungkin penyakitnya sendiri tadi Tribuners yang banyak ditemui sama bapak-bapak para petani ini lebih ke virus kuning tadi Pak ya. Iya. Dan salah satu solusinya istilahnya tadi mungkin lebih ke benihnya ya Pak Benih. ya. Namanya tadi apa Pak? Nama benihnya? ini Jeko. Jeko 99J. Oke, itu lebih istilahnya tahan terhadap yang namanya virus kuning ya Pak ya. Oke, seperti itu. Dan hasilnya juga kualitasnya lebih terjamin Tribuners pastinya kalau misalkan menggunakan Jeko 99 tadi ya Pak ya, Jeko Iya. 99. Oke, nah mungkin ini kalau boleh cerita Pak, luas lahannya berapa ini Pak di sini Pak? sekitar 2000-an. 2000 ya? Iya ini 2000 tanah. Wow. Oke. Sekarang karena Jeko ini apa itu sangat kuat, mungkin cabai Jeko telah divaksin jadi Oke. apa itu sangat kebal lah sama Kebal ya, Pak, sama virus Virus kuning kuning. memang sangat terlalu. Di samping itu kan cabai Jeko kan sangat berproduksi tinggi, Iya, betul sangat Pak. berproduksi tinggi. Nah, akhirnya satu produksi tinggi, tahan kuning, dan yang ketiga itu kan Jeko itu sangat minim untuk membutuhkan pupuk-pupuk kimia. Kimia. Nah, Nah, kalau yang lain itu membutuhkan 3 sendok kasarnya, iya, istilahnya. tapi kalau Jeko cukup 1,5 itu sudah cukup, Cukup ya Pak ya? sudah bisa. Berarti memang mungkin tadi dari segi kualitasnya sendiri juga bagus hasilnya ya Pak ya. Bagus, Lebih tahan juga untuk virus kuning dan betul. irit Irit ya Pak ya, pupuk kimia. kimia. Apalagi sekarang mengingat pupuk kimia harganya melambung Wah, tinggi, betul. gitu pun carinya susah. Mbak. Carinya Itu susah ya, Pak, ya? Nah, Tapi ini juga berdasarkan yang informasi di masyarakat kalau pupuk kimia ini juga nggak bagus untuk lingkungan ya Pak ya. ya betul. Betul. Gitu. Nah ini istilahnya meminimalisir untuk pengerusakan lingkungan juga ya Pak ya, Betul. lebih sehat juga pastinya. Oke, nah Tribuners ini seperti yang kita ketahui setelah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak semuanya ini kan ada salah satu solusinya untuk yang namanya istilahnya tahan tanaman-tanaman cabai ini dari virus kuning itu menggunakan Jeko 99, betul nggih Pak ya? Siap. Nah mungkin Ya. selama menanam cabai menggunakan Jeko 99 ini sudah pernah menghasilkan panen untuk berapa ini Pak hasilnya Pak? Ya. Mungkin dari Pak Badi dulu boleh? Siap. Saya pernah menanam Jeko itu 99 sekitar 1.200 batang. Sampai pertama sampai akhir itu pernah mendapat 1,6 ton, Mbak. Wow, luar biasa banget Iya. ya Pak ya. Ya, itu terima kasih kepada bibit Jeko karena sudah memuaskan bagi kami lah maksudnya gitu. Hasilnya juga memuaskan dan Bagus, iya. menjanjikan ya Pak ya, Iya, dengan sangat kualitasnya yang menjanjikan. juga luar biasa bagus banget ini Pak Iya. ya. Oke, mungkin kalau Pak Mugo sendiri Bapak sama ini pakai Jeko ini hasilnya berapa banyak Pak? Ya sebelum ini yang dulu ya sekitar tanaman 2000-an pohon dulu menghasilkan sekitar kurang lebih 2 tonan lah. 2 tonan ya. Kalau yang ini belum. Belum ya Pak ya, belum ini ya, Iya. belum panennya ya Pak ya. Oke, ini berarti mendatang ini juga ditunggu panennya ya Pak ya. Iya, ini. Oke. Kemudian kalau Pak Alif sendiri Pak,
Kalau dulu saya pernah menanam Nggih. 1.500 batang, Wah, luar biasa banyak. pernah panen sampai 17 kuintal. kuintal ya tadi ya Pak ya. Oke, jadi memang rata-rata ini banyak sekali ya Pak jumlahnya ya Pak ya. Dengan pastinya kualitasnya yang juga luar biasa, bagus juga hasilnya dari tanaman cabai Jeko 99 ini gitu. Oke, nah ini mungkin Pak yang menonton juga ada yang mungkin terinspirasi pengen nih nanam-nanam atau budidaya cabai gitu ya Pak. Mungkin dari Bapak petani ada tips-tips kah khusus Pak selama ini kalau misalkan nanam-nanam cabai itu seperti apa tips and triknya Pak? Caranya budidayanya seperti apa? Dari Pak Mugo dulu boleh? Ya, istilahnya kalau orang petani harus sabar ya. Harus sabar ya, Kalau Pak, umurnya lama. Yang pertama itu. Dua, telaten. Oke. Telaten. Ya ini alhamdulillah dari Layu Fusarium nggak ada ya. Cukup menjanjikan Jeko 99. Oke, diperhatikan ya Pak ya. Oke, dan pastinya tadi tipsnya harus telaten dan sabar ya Telaten Pak dan Mugo ya. sabar. Oke, karena nanti buah kesabarannya jadi kayak gini nih Tribuners banyak banget dan pastinya sehat-sehat ya Pak ya. Ya. Oke, kalau dari Pak Badi sendiri Bapak? Nah, menurut Tipsnya saya, apa sih? kalau tips saya, pokoknya yang paling bagus itu harus rutin untuk Harus merawatnya. Merawatnya. Caranya seperti apa tuh Pak? Nah, Badi? merawatnya, cara penyemprotannya, Oh, penyemprotannya. cara pemupukannya, itu harus tertib. Tertib ya Pak ya. Biar tanamannya aman, bisa menjanjikan itu Bisa Mbak. menjanjikan Iya, ya Pak ya. gitu. Berarti tadi kalau dari Pak Mugo lebih ke sabarnya, telatennya juga. Kalau Iya. Pak Badi mungkin lebih ke perawatannya juga harus Keperawatannya, rutin ya. iya. Seperti itu Tribuners supaya hasilnya juga Maksimal. bagus-bagus ya, maksimal dan cantik-cantik kayak gini nih Tribuners. Kalau mungkin dari Pak Alif sendiri seperti apa Pak? Kalau saya kalau sudah menanam Nggih. itu hanya tinggal merawatnya matun dengan Matun. pengobatannya. Oh, pengobatannya. Oke. Harus tertib. Tertib ya Pak ya. Oke, seperti itu. Sama ya Pak ya, rata-rata juga harus telaten istilahnya, rutin Iya. juga untuk perawatannya. Nah, mungkin kalau dari Bapak-bapak semuanya ini melihat prospek ke depannya untuk tanaman cabai ini seperti apa nih Pak? Mungkin dari Pak Mugo dulu boleh? Ya, prospeknya ini untuk cabai yang ini kedepannya lebih menjanjikan lagi ya Mbak. Iya. Soalnya yang dulu cabai yang dulu banyak momoknya, yang ini nggak ada Nggak ada istilahnya ya, Pak, gitu. ya? Oke. Selain itu dari benihnya dari Jeko 99, oke juga dari dalam negeri soalnya. Dalam negeri juga ya. Iya, Oke, seperti itu. masih Oke, produk lokal. lokal ya Pak Iya. ya. Oke, nah mungkin kalau dari Pak Badi sendiri seperti apa nih Pak? Ya, prospek bagi saya kalau menanam cabai itu sangat menjanjikan. Menjanjikan, masih Yang menjanjikan pertama ya, Pak, ya? itu, yang kedua sudah ketemu solusinya. Sudah ketemu solusinya Ya, tadi ya, Pak, solusinya kalau bagi petani menanam cabai itu karena kena virus beli itu gagal panen. Oke. Sekarang sudah ada bibit yang namanya 9 Jeko ini, bagi saya ini solusinya bagi saya. Solusinya ya Pak ya. Ah, iya. Udah dapat solusinya, istilahnya yang mengatasi si virus kuning ini ya Pak Iya. ya. Jadi insya Allah kedepannya prospeknya masih Yuk, tetap masih- bagus ya Pak tetap ya. bagus gitu. Oke, harapannya juga selalu bagus nih untuk tanaman cabai ini Tribuners. Kemudian kalau dari Pak Alif sendiri Bapak? Kalau saya senang lombok Jeko itu Mm-mm. bobotnya. Oke, Kalau bobot Jeko itu lebih tinggi. tinggi ya Pak ya. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Solusinya ke depannya semoga untuk prospeknya sendiri juga masih tetap bagus ya Pak ke depannya, apalagi menggunakan tadi namanya Jeko 99 ya Pak ya. Iya. 99. Jeko 99 ini termasuk salah satu buatan Indonesia ya Pak ya. Iya. Iya. Buatan Indonesia, dalam negeri juga pastinya Jeko 99 ini, dan hasilnya juga kualitasnya bagus Tribuners. Oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya untuk waktunya. Ini saya sudah diperkenankan untuk ngobrol-ngobrol dari Pak Alif, kemudian Pak Badi dan juga Iya. Pak Mugo. Semoga sukses selalu ya Bapak ya untuk Iya, Mbak. tanamannya ini. Kemudian semoga Sama. juga ini panen yang mendatang hasilnya lebih banyak lagi Pak. Amin, Tadi ya. Mbak. Amin. Nah, ini saya mau ngajakin Tribuners untuk ke pedagangnya ya Pak ya, Oh, pedagang cabai seperti itu. Nah, Tribuners ikutin terus ya. Kali ini saya mau ajakin kalian untuk ke pedagang cabai. Yuk, mari Pak. Iya. Mari. Oke. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Siang. Ini
permisi Pak. Mari, mari, Dengan mari. Pak Marno betul? Iya, ini dari mana kok bisa Jangan dulu, tahu? Pak. Iya, saya bisa Ruth tahu. Pak. Nggih, Heeh. tadi sempat keliling-keliling Pak. Sebelumnya tanya-tanya ke petani Iya. yang ada di Pakis juga. Iya. Nah ini tanya-tanya seputar komoditas cabai nih Pak. Iya, Nah ini iya, kalau iya, ngobrol-ngobrol sama Pak Marno boleh ya Pak ya? boleh, Boleh. boleh dikit-dikit boleh, Oke, sale. saya izin duduk sini ya Pak. Iya, 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 ya. Mari Mbak, Oke, situ iya, ya. Pak. Tuh, nah mungkin kalau untuk sebelum saya tanya-tanya awalannya ini Pak Marno ini dagangnya komoditasnya apa aja nih Pak? Saya ada kubis Mbak, Ada ada kubis, kubis, ada tomat, ada loncang, ada Oh. terong. Oke, Tapi lebih fokusnya Mbak, saya itu cabai Mbak. oke. Iya, tadi itu untuk tambah-tambahan lah, tambah-tambah ya. pengiriman. Pengiriman ya Pak. Iya, ledri dikit-dikit, 2 Dikit-dikit. kintal gitu. Wah, banyak itu Pak. Iya, iya, Oke. iya. Jadi banyak ya Pak macamnya komoditasnya ya Pak ya. Iya, Ya. iya. Tapi dikit-dikit kok Mbak. Tapi dikit-dikit. Iya, Tapi iya. memang lebih fokusnya ke cabai Cabai. tadi ya Pak ya. Iya, iya. Ini mungkin kenapa Pak Marno kalau memilih cabai sendiri Pak alasannya Pak? Karena gini Mbak, saya memilih cabai itu hari-hari memang ke daerah wilayah sini banyak penanaman cabai. Betul. Jadi saya fokusnya itu pada sore hari itu keliling-keliling cabai Mbak. Oh. Tapi untuk sayur yang lain untuk tambah-tambahan. tambah-tambahan ya Pak Iya. ya. Oke. Memang ini kalau misalkan di Pakis sendiri ini memang sepanjang ini kebanyakan cabai-cabai ya Pak ya. Cabai Pak, ya. Oke, memang Cabai. terkenalnya kalau di sini komoditasnya sendiri cabai. Iya. Jadi Bapak sendiri juga lebih unggulannya tadi dagangnya cabai ya Pak Cabai ya. ya, betul betul. Berarti aktivitas sehari-hari Pak Marno ini Pak keliling-keliling cari kualitas cabai-cabai yang terbaik gitu ya Pak? Iya, iya, betul betul betul. Jadi, kemarin tuh saya beberapa hari kirim cabai terus-menerus Mbak. Kira cabai terus menerus. Tapi belum ada yang istimewa gitulah. Oh, oke. Pak. Masih komplain terus-menerus. Oke. Jadi saya masih bingung Mbak. Ji. Ceritanya gimana kok saya kirim cabai ini kok di sana masih komplain, kurang bagus gitu Oke. Mbak. Oke. Hari 2 hari lagi gitu lagi. Oke. Saya kirim lagi cabai yang ini belum diterima lagi. Oke. Saya masih bingung Mbak. Kenapa gitu ya Pak ya? Iya, saya masih bingung sekali. Ah, terus menerus Mbak ini setelah saya ketemu cabai yang berkualitas tadi itu Mbak. Ah. Ini satu itu yang namanya apa itu? Ini Mbak nih. Oh, ini ya Pak ya. Ini cabainya ya? ini. Nah, Oke. itu. Setelah saya ketemu cabai yang itu, saya enggak pernah 3 hari enggak komplain, Mbak. Nggak ada komplain Nggak dari ada. ini, Pak ya, pembelinya ya. Ya, konsumen lancar. Yang menerima dari menginduk saya lancar. Lancar juga. Iya, jadi Ah, hari demi hari ya memang itu carinya saya. oke. Sekarang sudah ketemu Sudah cabai ketemu yang Pak, namanya Jeko 99 sudah ketemu, Mbak. Oh. Itu berkualitas. berkualitas. Itu ya. merahnya kan merata, Mbak. Merata ya, Ya, betul-betul ini bisa ya, terlihat di Tribuners. ya. Emang kualitasnya bagus ya Pak ya. Bagus. Itu 3 hari 4 hari enggak kerepot. Nggak keriput, 4 hari oke. saja tahan. Ini berarti sama-sama menggunakan Jeko 99 Jeko tadi ya juga 99 ya, Pak ya. ya. Oh, Jeko oke. itu. Keunggulannya berarti lebih ke apa nih Pak kalau untuk cabenya sendiri dari hasilnya Jeko 99? Lebih tahan lama juga Tahan ya, Pak, lama. Jadi saya anggap itu laku di pemasaran, ya? Aku di pemasaran. cepat habisnya, Ya, oke. nanti cepat tadi duit, Mbak gitu. Wah, ya kalau pedagang gitu ya Pak ya. Iya, intinya saya itu, intinya itu. Intinya gitu. Tadi hari-hari minta terus, agar Hmm. itu cabenya habis kan, cari yang bagus lagi, Oke. yang istimewa lagi, Yang gitu istimewa Mbak. lagi. Iya, itu Ini bisa memang. dilihat kalau ini dari warna merahnya Iya, ya, Pak, ya? merata Ini itu. Merata. Itu 4 hari belum kerepot. Oh, oke Pak. Iya, iya, Jadi kalau misalkan dikirim ke daerah-daerah yang jauh-jauh masih aman ya Pak? ya? aman. aman. Itu pengiriman saya itu kan Mbak sampai 24 jam Heeh, itu baru sampai. baru sampai ya, Pak? Kadang-kadang itu terlambat itu Mbak sampai 2 hari 2 malam. Nggih. Masih utuh. Masih utuh. Ini yang namanya ini. Ini ki belum Mbak, belum kerepot ininya. Iya, belum batangnya belum ya, Pak, alum. ya. Tadi masih utuh ini. Masih utuh. Iya, masih utuh. Wah, jadi ini kalau untuk Bapak sebagai pedagang sangat diuntungkan Iya, ya, Pak, ya? iya, iya. Apalagi kalau misalkan ngirimnya jauh-jauh, Iya. itu kualitasnya masih terjaga. Iya, Mbak. Konsumen betul. nggak komplain. Oh, nggak pastinya ya, komplain. Pak, ya? Nggak komplain. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. sudah 2 hari Mbak saya aman. Aman ya, Pak? Ya, aman. Nah, mungkin kalau selama ini memasarkan cabai-cabainya ke daerah mana, Pak Marno? Itu yang kirim yang jauh itu Jambi, Mbak. Ke Jambi. Oh, Jambi. sampai ke luar pulau ya, Pak? Kalau itu dekat-dekat saya wilayah sini itu mintai yang cabai yang sehari itu Mbak. Bisa habis maksudnya itu. Cabai yang enggak berkualitas saya bisa menjual di daerah sini saja. Sekitaran Iya, Pabiangan iya. juga ya, Yang Pak, ya? 1 hari 2 jam 3 jam bisa sampai. Oke. Jadi nanti cabai masih utuh kalau 2 jam. Betul. Tapi kalau sampai 2 malam enggak berani saya. Enggak jamin. Nggak jamin ya, Pak. Enggak sama yang cabai seperti ini.
Oke. Iya, Ini iya. aja kalau misalkan tadi kalau ceritanya Pak Marno sendiri, ini Iya. karena Pak Marno memang sehari-hari kan juga cari kualitas cabai yang terbaik ya Pak ya. Iya. Terus tadi juga dikirim sampai Medan. Lama gitu, Iya, sampai iya. Jambi juga. Iya, Dan Sumatera ada, Mbak. kualitasnya masih bagus Ya, Pak tapi ya? Sumatera itu tadinya itu 5 dus. Oh, oke, Nji. Setelah dari sampai sana kok aman 10 dus, Mbak. Nambah ya Pak? Oh, nambah. Jadi Oke. cepat habisnya, Mbak. Cepat habisnya. Ya, nambah gitu. Oke, karena ini kualitasnya juga bagus. Iya. Yang jauh aja kualitasnya bagus, apalagi yang deket-deket daerah Iya, sini iya, bagus iya, lagi ya, iya, Pak iya. ya. Nah mungkin kalau Pak Marno sendiri nih Pak, kalau misalkan Bapak kan selaku pedagang juga, Iya. ngelihatnya gimana nih Pak kalau untuk prospek cabai ke depannya? Prospeknya karena banyak yang menanam cabai, ya saya Mbak. Jadi saya tak di full terus menerus tiap hari, Mbak. Oke. Tak di full. Jadi ada tiga kota misalnya, Mbak. Kita kasih semua, tapi dikit-dikit Bang, soalnya cabainya belum banyak. Iya betul. Nanti nek wis banyak ya minta seberapa kita kasih, Mbak. Soalnya saya memang hari-hari memang cari yang berkualitas. Berkualitas Jadi nanti sebanyak-banyak lah bisa ya Pak. aman ya? nanti. Iya. Berarti kalau ke depan untuk cabai sendiri ini prospeknya masih oke ya Pak Oke, ya? masih oke. Masih oke banget Tribuners. Masih oke. Apalagi ini kalau orang Indonesia tuh masak atau makan nggak ada cabai tuh sambel lah istilahnya tuh Iya. agak kurang ya Pak Ya agak kurang. Jadi memang kurang peminatnya nikmat sendiri, gitu. Ya betul. Kurang Peminatnya nikmat. sendiri juga banyak. Jadi insya Allah prospeknya masih bagus ya Pak. Iya, Pak? iya. Seperti ini. Iya. Itu juga ini Pak model-model yang lain Iya, ya? ini. Sama ya. Ini yang kita cari hijau itu, Mbak. Tapi petani kok enggak boleh toh, Mbak. Kalau saya minta hijau ini enggak boleh. Oh, Kita kasih harga separuh mah enggak boleh kok, Mbak. oh. gitu, Harus Pak. dimerahkan. dimerahkan dulu ya. Dimerahkan ini. Biar lebih full ya Pak. Ya. hijaunya Ini kan Pak, mohon. misalnya sekarang harga ini kan 65. Yang Ini satu kita kilo. beli 30 enggak dapat. Oh, oke. Mbak coba Mas, itu saya diunduhkan yang hijau-hijau gini, saya beli 30 enggak dapat. Harus dimerahkan, Mbak. Merah dulu ya. Iya, harus Jadi dimerahkan. kalau ini yang merahnya, ini Nah, yang hijaunya ya Pak. Hijau, ya? hijau. Ini juga pakai Ejiko 99 ya Pak? Iya, ceko juga. Gendut-gendut ya Pak Gendut, ini ya Pak gendut. ya. Ya. Cabenya ya. Nek wong desa meni aluman ngono, Pak. Aluman. Iya, aluman. Nah ini kalau dari ceritanya Pak Marno tadi kan memang selalu menyarankan para petani untuk nanamnya pakai benihnya Jeko 99 ya Pak ya. Iya, betul. Oke, karena ini memang hasilnya juga kayak gini ya Pak, bagus-bagus ya Betul. Pak ya. Iya, Terbukti iya, seperti iya. ini. Iya. Nah mungkin kalau selama ini mendengar cerita-cerita dari para petani semua teman-teman ini tanggapannya gimana Pak pakai Jeko 99? Mbak, gini Mbak, betulan sekali Mbak. Itu ada yang gini Mbak. Itu panen jeko sudah mencapai ratusan ribu Mbak. Wow. Iya ya. Ada yang sudah umroh, ada yang sudah haji. Oke. Itu Mbak. Jadi Oh. tanggapan petani sekarang mintanya jeko-jeko Mbak. Oke. Karena jeko kualitas nggak Kualitas. pernah komplain. Nggak Itu pernah tadinya komplain, itu. Pak, ya. Iya. Jadi bobotnya itu Mbak, bobotnya nggak keriput. Itu jadi petani senang semua Mbak. Oh, Gitu. oke. heeh. Jadi para petaninya sendiri juga pakai Jeko 99 Jeko juga semua. senang ya Pak ya? Yang kita bina jeko semua Mbak. Jeko semua. Soalnya nanti cabenya masuk saya. Ya, Nah, masuk saya itu. Tak tiap bina. Saya belikan obat, saya biar aman, aman ya Pak ya. biar berkualitas gitu. Betul. Nah. Dan hasilnya udah terjamin ya Pak Sudah ya, kalau terjamin. pakai Jeko 99 Ada ini? yang katanya beli rumah, beli tanah gitu, Pak. luar biasa. Karena Alhamdulillah, jeko. Pak, ya. Iya, betul, karena jeko. Oh, oke. Bahkan sampai tadi ceritanya Pak Marno pun ada yang umroh juga ya Pak? Iya, udah. Semua Saya pakai untung Jeko. petani beruntung juga. Untung juga. Double-double ya Pak? Iya, ya, double-double. untungnya ya, Pak, Iya, ya? iya, iya. Alhamdulillah. Se- Wah. Soalnya kita bina, Mbak. Jeko. Cabai yang itu yang tadinya kurang bagus, kita belikan obat. Oke. Saya wani berkorban obat. Iya. Yang itu yang kita bina. sama Pak Marno diarahkan ya Pak? Iya, Petaninya diarahkan. juga, Jadi ya? ndak cuma beli truk, Mbak. Tak bina. Iya, betul. Petani-petani saya kita bina. Kita betul. bina. Kayak kurang apa tak belikan wis. Nah, Harusnya kayak gitu ya Pak? iya, Karena iya. untuk hasilnya juga soalnya ini terjamin kalau misalkan pakai Jeko 99 gitu ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah, seperti ini nih Tribuners. Nah, itu. Ini jadi nggak cuma petaninya aja ataupun pedagangnya aja nih Tribuners, tapi konsumennya sendiri Iya. kalau misalkan beli cabai dengan kualitas dari Jeko 99 ini juga pasti senang Pak. Iya. Soalnya nih berbobot Pak, kayak gini Berbobot. ya Pak ya. Itu Merah juga nih, satu karung, Tribuners. Mbak. Satu karung. Satu ya, Pak, ya? karung sama satu karung. Mm-mm. Cabai yang lain lah, entah cabai apa enggak tahu. Misalnya dinet, pot waduh dinet, Mbak. Mm-mm. Cabai yang jeko sama yang bukan. Selisihnya bisa 5 kilo 4 kilo. Wah, beda Sama-sama banget ya, Pak ya? bagornya dinet Sama-sama kabeh loh, Mbak. bagor. Oh, Itu oke. berkualitas tenan. Berkualitas Betul. ya.
kelihatan dari bentuknya tadi ya Pak ya. Iya. Awas itu Pak. Nek yang desa meni awas ngono nek. Oke, nah ini tadi Tribuners kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Marno banyak sekali Iya, Pak. betul. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak. Iya. Banyak ilmu baru nih yang didapetin bareng-bareng Iya, sama Tribuners ngobrol iya. sama Pak Marno. Iya. Semoga sukses ya Pak ya ke Amin. depannya untuk dagangan cabai. Doakan Mbak. Amin. Hanya. Dan pastinya selalu dapat kualitas cabai yang terbaik ya Pak ya. Betul Mbak, yang kita cari memang itu. Iya. Oke Bapak, saya izin mau lanjut dulu. Rencananya mau ke penakar atau penjual bibit ini Pak. Iya. Kalau Pak Marno mungkin ada rekomendasi nggak Pak? Di mana Pak? Yang deket-deket sini aja gitu Pak? Oh ada Mbak. Ada ya Pak? Pak Oke. Pak Munawar jenenge Mbak. Pak Munawar. ya? Iya. Lokasinya deket-deket sini Pak? Ada Mbak, kelihatan kok enggak jauh. Oke, jalan bisa ya Pak ya? Jalannya lewat sini. Terus, Naik kanan Mbak. Situ ya Pak? Iya. Oke. Oke Pak, saya lanjut dulu ya Pak ya. Iya, makasih. Pamit Iya, ya, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak Hati-hati. Marno. Ya, Terima kasih. hati-hati Mbak ya. Monggo, Ya, Pak. Ini mari, bareng mari. Pak. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Halo Bapak. Ya. Ini Pak Munawar betul? Betul. Betul. Oke, Pak perkenalkan saya Ruth Pak. Oh iya. Ya. Saya Bapak Pak Munawar betul Nje. Tadi saya dapat rekomendasi ini Pak dari Pak Marno untuk ke tempatnya Pak Munawar. Kalau di sini ini ya Pak pembibitan Nje, betul Nje? Betul. Pembibitan ini ya apa namanya benih-benih ya Pak ya. Ya. Oke, jadi ini saya mau tanya-tanya Pak, mau ngobrolin kepo-kepo Pak seputar tanaman cabai Pak. Oh, Nah, oke. tadi sebelumnya sudah ke petani, masih di daerah Pakis juga Pak. Terus tadi ketemu sama Pak Marno itu selaku pedagang. Kemudian saya ke di sini tempat pembibitannya ya Pak ya, seperti itu. Nah mungkin kalau dari Pak Munawar, boleh Pak sebelumnya menyapa-nyapa perkenalan terlebih dahulu Pak ke Tribuner semuanya Pak. Boleh? Oh iya. Perkenalkan nama saya Bapak Munawar. Ya. Selaku dari pembibitan 100.000. Pembibitan 100.000 ya Pak namanya di sini Nje. Oke. Dengan alamat Bangsal, Kedundan Pakis, Magelang. Magelang ya. Oke, nah ini bisa dilihat juga nih Tribuners di depannya, belakang semua ini ada bibit-bibit ya Pak ya. Betul. Benih-benih yang sudah dibibitkan gitu. Yang sudah siap tanam. Sudah siap tanam ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau Pak Munawar sendiri di pembibitan 100.000 ini ada jenisnya apa aja sih Pak? Benihnya yang mungkin dibibitkan di sini Pak? Ayo, lumayan banyak. Banyak ya Pak ya kayaknya ya Ada Pak ya. kubis, Ada kubis. ada sawi centur, ada apa itu, ada cabai. Cabai juga ada. Tomat, kan gitu. Oke, tapi kalau di sini mungkin yang lebih dominan atau lebih banyaknya apa Pak? Cabai kalau musim seperti ini. Oh, lebih ke kan cabai ya, Pak, ya? Musim tanam ini. Musim tanam ya, oke. Tapi memang lagi musim-musimnya, apalagi di daerah Pakis sendiri ini iya. lebih kebanyakannya nanamnya cabai ya Pak ya. Hampir 90% Ber 90%. Pakis itu sentral cabai. Sentral cabai, betul. Sepanjang jalan tadi cabai semua ya Pak ya. Oke, nah kalau mungkin boleh dibagikan juga Pak ke Tribuner semuanya untuk informasi kalau untuk di pembibitan 100.000-nya Pak Munawar ini, mungkin jenis cabainya ada apa aja Pak? Nah, susah Mbak cabainya. Banyak ya, Pak, ya? Banyak juga, jenisnya Nje. itu. Tapi ya sekarang ini kalau saya itu kan dapat masukan dari para petani. Nje, betul. Itu katanya cabai-cabai yang telah ditanam kemarin itu banyak yang kena virus. Oh, Virus oke. kuning itu. Ada Ya, virus betul, kuning, betul. Ada yang layu bakteri. Layu bakteri juga fusarium, ya. Dan lain sebagainya. Mm-mm. Akhirnya gagal panen. Gagal panen. Tapi sekarang katanya itu semua itu sama minta Ciko 99. Oh iya Pak, benihnya ya Pak ya? Ya, Benihnya Ciko 99. Oke, memang tadi sepanjang dari saya sudah keliling-keliling Pakis ini kan dari pagi tadi Pak. Tadi sudah lihat juga langsung di kebun-kebunnya petani juga untuk yang tanaman cabainya. Memang sekarang itu kendalanya masih di virus kuning ya tadi ya Pak ya. Dan mereka memang banyak yang merekomendasikan tadi pakainya Ciko 99 ya Pak ya untuk benihnya sendiri. Kan gitu. saya tanya kok Oke. milih Ciko itu Iya. mana atau Nje. saya gitu. Katanya itu kata petani gitu loh. Kata petani itu kan gini. Anu Pak, kalau Ciko itu kan tahan virus kuning. Tahan virus kuning ya Pak ya, betul. Terus yang kedua kan Ciko kan produksinya sangat tinggi. Produksi amat tinggi, Sangat oke. tinggi. Terus yang ketiga itu kan irit bahan pupuk kimia. Ya betul Pak. Terus Nje, yang terus. keempat kan Ciko kan bobotnya
luar biasa. Ya, besar-besar ya Pak ya. Di samping besar, Mm-mm. sangat berbobot. Sangat berbobot banget, betul Pak. Nggak mudah keriput Pak. Iya. Kalau di sini itu dipanen sekitar 7 hari sampai 8 Iya. hari nggak keriput katanya Oke. itu. Masih aman berarti ya Pak ya. Untuk kualitasnya bagus banget berarti ya Pak ya. Kata petani gitu. Kata petani gitu ya Pak. Dan di samping itu kan jeko kan buahnya dari bawah J. sampai atas, Sampai atas. itu kan besar semua. Iya betul. Memang kalau itu sudah buah yang atas itu akhirnya malah menjadi apa itu cabai super katanya. Oh iya betul. Cabai Cabai-cabai yang super ya Pak ya. super. Karena yang kebanyakan kan kalau sudah datang kan banyak yang ngeringkuk Ya. seperti gorengan welut. Ya. Tapi kalau pakai jeko nggak gitu ya Pak ya. Oh, oke. Betul Pak. Karena tadi saya sebelumnya kan sempat ke petani juga. Terus sempat banyak yang cerita juga kalau misalkan pakai jeko ini nggak perlu obat kimia yang terlalu banyak ya Pak ya. Seperti itu. Jadi memang untuk lingkungannya sendiri juga bisa terjaga lah istilahnya seperti itu. Terus bobotnya juga tadi besar-besar ya Pak ya, berbobot juga hasil produksinya seperti itu. Tapi ini dengan adanya virus kuning mempengaruhi nggak Pak untuk mungkin peminat orang-orang beli bibitnya sendiri Pak? Ya gini Pak, yang namanya virus kuning itu kan menjadi momok bagi Momok petani iya cabai. betul Pak. Karena kuning itu kan mulainya dari umur 20 hari setelah tanam itu kan sudah kelihatan J. gitu loh. Nanti kalau sampai umur 100 hari itu sudah banyak kuningnya karena gagal panen. Gagal panen ya Pak ya yang ditakutkan itu. Nah, setelah kata petani itu kalau tanam jeko itu nggak ada yang kena kuning. J betul. Maka yang namanya cabai jeko bagi petani katanya itu menjadi solusi petani cabai Indonesia jeko 99 itu. Oke, salah satunya untuk menanggulangi yang namanya virus kuning ya Pak ya. Virus kuning itu. Apalagi ini kalau untuk virus kuning ini di sektor pertanian sendiri jadi momok tersendiri ya Pak untuk para petani ya Pak ya, terutama yang nanam cabai nih, Tribuners seperti itu. Apalagi tanaman musim seperti sekarang ini, wah masya Allah kalau nggak pinter-pinter Iya betul Pak. pilih benih, wah gagal. Iya. Kan petani kan harus pinter. Harus pinter caranya. milih ya Pak ya. Mending pilihnya yang tepat supaya hasilnya sendiri kualitasnya juga bagus ya Pak ya. Itu yang namanya benih itu kan sudah hampir 30% Mbak, dari modal. Seandainya lahan bagus, plastik pun bagus, obat bagus, tapi kalau benihnya kurang bagus nggak panen. Oh. Kunci oke. pertama bagi saya adalah benih. Benihnya tadi ya Pak ya. Oke, nah ini kan tadi sudah Pak Munawar jelasin juga ya Pak ya seputar benih-benih yang sudah dibibitkan di sini ya Pak ya. Pak mungkin ini kalau untuk menjawab rasa kepo kita nih Pak, rasanya kan nggak afdol ya Pak ya kalau misalkan nggak lihat langsung ya Pak. Seperti apa persemaian benihnya, boleh lihat nggak Pak? Oh bisa. Boleh ya. Jangan cabai itu kan cabai Oke. semua itu. Kita, ya, boleh. Mari. Oke. Wah, ini lokasinya ya Pak ya? Ya ini. Oke. Nah, ini proses-proses penyemaian cabai. Cabainya. Cabai jeko. Nah ini yang baru umur 1 minggu ini Pak. Oh ini 1 minggu ya Pak ya? Masih kecil ya Pak ya? Ini 13 hari. 13 hari. Yang ini 10 hari. 10 hari. Oh. Terus yang itu baru penyemaian hari Kamis itu Mbak, tanggal berapa sampai sekarang? Oh oke, baru minggu lalu ya Pak ya? Ini sudah akan tumbuhnya. Oke, tapi masih ditutupin gitu ya Pak ya, sementara ya? Itu kan Oke. biar apa itu, cangkoknya itu biar pecah. Ya betul. Kalau nggak diproses semacam itu nanti cangkoknya ikut ke sini jadi mengganggu. Mengganggu ini pertumbuhannya ya Pak ya? Oke, ini seminggu ya Pak ini tadi ya? Iya. Ini seminggu, 10 hari, Ini 13. ini 13 ya Pak ya? Oh, oke memang ada proses-prosesnya juga ya Pak ya? Memang Betul. seperti manusia ada Iya. proses kan ya. Iya, betul. Melewati proses. Betul sekali Pak, emang semuanya ada prosesnya ya Ada Pak ya? prosesnya. Oke. Nah, ini kalau setelah seperti ini, kalau itu tenaga kerjanya ada kan ini dipindah ke polybag. Oh dipindah ke polybag nantinya ya Pak ya? Nah, kalau Oke. mau lihat yang sudah ada di polybag itu di sana bisa. Oke, boleh. Ini kalau ini produknya Jeko 99 ya Pak ya? Jeko 99 ini. Oh, Ini kan seperti ini. Nah, ini kan Jeko 99. Oh, Jeko 99. Nah, ini juga cabai-cabainya Jeko 99 ya Pak ya? Memang ini permintaan dari petani-petani itu banyak yang Jeko. Banyak Dan yang ini kan Jeko, banyak yang betul. pesen-pesen itu loh. Ya, Jeko. karena memang tadi kualitasnya pun juga bagus ya Pak ya? Sudah terbukti Kan bagus. Yang Saya bagus. begini saya harus menjaga kualitas yang namanya benih. Kan. Nah, betul. Sekarang sudah dapat itu yang nama Jeko itu ya banyak yang pesanan cabai Jeko. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, saya kan punya semboyan Pak. Mm-mm. Kalau bisa itu cabai Jeko kan itu semboyannya kan gini.
sing tuku seneng, sing adol marem. Nah, betul Pak. Yang beli juga seneng ya Pak ya, Aduh. seneng semuanya ya Pak. Kalau Oke. mau lihat yang itu sudah di polybag. Boleh silakan. Pak, boleh ya. Ada Oke. Ini Pak yang sudah masuk polybag ini Pak. Oke. Ini yang masuk. Ini ya Pak ya. Wah, banyak juga ya Pak ya. Ya alhamdulillah Mbak, ini bertambah-tambah modal. Nah ini lihat ini yang sudah masuk polybag. Ini sekitar umur 25 hari ini Mbak. Ini 25 hari ya Pak ya. Nah. Wah, Ini semaian tanggal berapa itu? Sekitar 25 hari. 25 hari ya Pak. Jadi modelnya memang udah di polybag satu-satu kayak gini ya Pak ya. Ya. Kan Wah. sini kan anu Pak, darahnya kan dingin. Dingin, Nah, betul. kalau langsung ke polybag nanti tumbuhnya itu susah. Oke. Nggak bisa seragam. Nggak bisa seragam ya. Tapi kalau saya semai dulu langsung Ji. dipindah ke sini itu bisa 90% kecambah semua. Oh, oke. Memang harus tahapannya seperti ini dulu ya Pak ya. Nah ini mungkin kalau misalkan nanti dibeli, biasanya pembeli itu kebanyakan dari daerah mana Pak? Ya darah pakai sini ya. Pakai sini ya, masih Makanya Magelangan sini ya Pak ya. Itu kan ya pesanan-pesanan. Pesanan-pesanan juga sih Pak. Berarti memang dari awal tadi yang di sana ya Pak, dari umur seminggu, 10 hari, 13 hari sampai yang sudah di polybag seperti ini ya Pak ya. Wah, seperti ini Tribuners ternyata untuk persemaian dari bibit cabenya sendiri ya Pak ya. Oke, berarti Pak Munawar ini sudah umur berapa tadi Pak? Mohon maaf Pak. 25 itu. 25 hari ya, betul ya Pak ya. Nanti biasanya setelah umur 25 hari ini petani itu biasanya membelinya pas kapan Pak? Ya kalau nanti musim hujan, Musim hujan ini ya. 10 hari lagi 10 hari lagi ya. sudah bisa. Tapi kalau kemarau itu agak panjang ya mundur sedikit. Mundur sedikit ya. Sesuai sama ini ya Pak ya. Biar sesuai sama iklim. Iklimnya, betul. Oh, oke. Berarti petani-petani bisa ini ya Pak, ada di sini ya Pak ya belinya ya. Dari sini. Oke, ini kan bibit-bibitnya banyak, luar biasa banget ya Pak ya, banyak sekali. Tadi kalau yang diceritain sama Pak Munawar juga, yang beli kebanyakan masyarakat Pakis juga ya Pak di Magelangan ya. Kira-kira sekali mungkin petani beli itu berapa banyak Pak bibitnya? Ya itu ya macam-macam Pak. Macam-macam beda-beda ya Pak ya. Ada yang 10.000, Oh, oke. ada yang 5.000, tapi ya ada yang cuma 500. Tapi ya kalau dibuat rata-rata ya sekitar 3.000, 4.000. 3.000 sampai 4.000 ya Pak ya. Itu satu petani biasanya Satu petani. kalau misalkan datang ke sini ya. Oke. Karena memang tadi sesuai cerita Bapak juga kalau untuk Pakis kan lebih identiknya cabai ya Pak ya. Wah, oke Pak. Banyak juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Apa itu wilayah Pakis, apalagi di lereng Merbabu. Lereng Merbabu. Lereng Merbabu itu kan memang sebagai sentral cabai. Cabai, betul. Banyak sekali yang membudidayakan ini ya cabai ya Pak ya. Oke. Bapak terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya, untuk informasinya juga pastinya sudah dibantu ini Pak, dapetin informasi baru Pak soal pembibitan cabai ini di sini. Oke, saya pamit dulu ya Pak ya, semoga sukses selalu untuk usahanya juga pastinya Pak, lancar semuanya Nje. Amin. Ya doanya saya minta supaya lancar. Amin, amin Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak. Silakan Bapak kalau mau melanjutkan aktivitasnya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak Nje. Darah akan ngatur apa Iya, sih? mari Pak Nje. Nah itu dia tadi Tribuners sudah jalan-jalan seharian bersama dengan saya di Kecamatan Pakis. Ini tepatnya ada di lerengnya Gunung Merbabu. Tadi sudah banyak sekali informasi yang sama-sama kita dapatkan ya Tribuners. Mulai dari gimana sih caranya mengatasi ataupun solusinya menghadapi yang namanya virus kuning, terutama untuk tanaman cabai. Kemudian juga sudah berkunjung ke tempat pembibitan juga, ngobrol-ngobrol pastinya mulai dari petani, kemudian juga tadi pedagang ada juga, dan juga di sini juga ada pembibitnya langsung dari Kecamatan Pakis. Nah, semoga informasi yang kami bagikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama mungkin untuk para petani ataupun teman-teman yang juga sedang membudidayakan tanaman cabai. Seperti itu. Sampai jumpa ya Tribuners di episode selanjutnya. Saya Ruth Novita Luciani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.